Salam paripurna. Sebagai upaya Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda mendukung langkah-langkah pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19, antara lain dengan tetap menerapkan social distancing. Beberapa pelatihan internal karyawan dilakukan dengan cara Zoom maupun dengan media YouTube. Salah satunya adalah pelatihan bantuan hidup dasar, kesehatan dan keselamatan kerja, dan pencegahan pengendalian infeksi. Untuk seluruh karyawan Rumah Sakit Dirgahayu, wajib menonton video materi yang akan kami paparkan. Setelah menonton materi pelatihan tersebut, Anda wajib menjawab semua soal-soal dan jangan lupa isi daftar kehadiran Anda dengan langkah-langkah yang akan kami jelaskan selanjutnya. Selamat mengikuti. Dirgahayu Jaya! Salam sejahtera untuk kita semua dan salam paripurna. Kami dari Tim Pencegah dan Pengendali Infeksi Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda akan menyampaikan materi dan praktek terkait pencegahan dan pengendalian infeksi yang mencakup cuci tangan, penggunaan spill kit, tata cara pemasangan dan pelepasan APD. Selamat mengikuti. Kita masuk dalam pelatihan PPI, yaitu Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI adalah pendekatan ilmiah dan solusi praktis yang dirancang untuk mencegah bahaya yang disebabkan oleh infeksi pada pasien dan petugas kesehatan. HAIS adalah infeksi yang terjadi pada pasien saat pasien dirawat yang disebabkan oleh penularan dari pasien, lingkungan, dan petugas kesehatan. Ini terdapat dalam PMK 27 tahun 2017 tentang pencegahan dan pengendalian infeksi yang menyatakan dengan jelas tentang peran dan fungsi IPCN yang di dalamnya terdapat program PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi, program PPI ada 5, yaitu yang pertama, kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi dibagi 2, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kemudian, program PPI yang kedua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Program PPI yang ketiga adalah penggunaan antibiotik secara bijaksana. Program PPI yang keempat adalah surveilan HAIS yang masuk dalam IAD atau infeksi aliran darah, VAP atau ventilator associated infection, atau ISK, infeksi saluran kemih, dan IDO atau infeksi daerah operasi. Kemudian program PPI yang kelima yaitu bandel HAIS. Yang masuk dalam bandel HAIS yaitu semua yang masuk dalam surveilan HAIS. Dalam kewaspadaan isolasi terbagi 2, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan standar sendiri terdiri dari 11 standar, yaitu yang pertama, kewaspadaan standar hand hygiene. Hand hygiene ada 2 cara, 5 saat atau 5 moment, dan 6 langkah. 2 cara tersebut adalah 1. Hand rub, 2. Hand wash. Hand rub dilakukan dengan menggunakan antiseptik berbasis alkohol, sedangkan hand wash dilakukan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun antiseptik. Sedangkan 5 saat atau 5 moment adalah 2 sebelum dan 3 setelah. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien, dan setelah meninggalkan lingkungan pasien. Sedangkan 6 langkah adalah
tepung selaci kubur, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, jempol, putar-putar ujung jari searah dengan jarum jam. Hand rub dilakukan 20-30 detik, sedangkan hand wash dilakukan 40-60 detik. Mengapa durasi hand wash lebih lama daripada hand rub? Karena pada saat melakukan hand rub, kita menggunakan berbasis alkohol sehingga lebih cepat terjadi penguapan. Sedangkan hand wash, kita melakukan 2 kali siklus atau 6 langkah, karena pada saat kita menggunakan sabun, kita menggunakan 6 langkah, dan pada saat membersihkan di bawah air mengalir, kita juga melakukan 6 langkah. Kemudian kapan kita melakukan hand wash? Ketika kita sudah melakukan hand rub 5 kali atau bila tangan terlihat kotor. Kemudian standar yang kedua yaitu penggunaan APD. Yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan APD adalah cara memakai APD dengan benar, tetapkan indikasi penggunaannya yang tepat, kemudian cara melepaskan APD dengan benar, dan cara mengumpulkan APD dengan benar. Kemudian standar yang ketiga adalah manajemen limbah dan benda tajam. Risiko limbah kita ketahui bahwa di rumah sakit adalah tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat yang menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Kita ketahui bahwa di rumah sakit kita golongkan ada 4 limbah, yaitu limbah radioaktif atau B3, limbah infeksius, limbah non-infeksius, dan limbah sitotoksik. Yang termasuk dalam limbah radioaktif atau B3 yang mengandung tembaga, sianida, karbon disulfida, barium sianida, endrin, dan gas fluor. Ini menggunakan kontainer atau kantong plastik berwarna merah. Contohnya adalah botol bekas hand sanitizer, botol bekas anti nyamuk, botol bekas Baclean, botol atau plastik deterjen, dan juga baterai bekas, dan lain-lain. Kemudian sampah infeksius. Yang dikatakan sampah infeksius adalah semua sampah yang terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Misalnya, limbah infeksius menggunakan kantong plastik berwarna kuning. Contoh limbah infeksius yaitu sampel darah, produk darah, atau APD, misalnya masker, sarung tangan, dan lain-lain. Sedangkan limbah non-infeksius menggunakan kontainer atau plastik, kantong plastik warna hitam. Contoh sampah kantor. Limbah sitotoksik menggunakan kontainer atau kantong plastik warna ungu. Contoh bekas atau tempat obat pasien kanker. Kemudian wadah tempat penampungan sementara limbah infeksius berlambang biohazard atau prinsipnya tertutup, mudah dibuka dengan pedal kaki dan dicuci setiap hari. Terbuat dari bahan yang kuat, ringan, dan tidak berkarat. Pengangkutan menggunakan troli khusus yang kuat, tertutup, mudah dibersihkan, sampah tidak boleh tercampur, tetap dalam kantong plastik sesuai dengan jenisnya, dan telah diikat dengan kuat. Tidak boleh tercecer. Petugas menggunakan APD, masker bedah, sepatu tertutup,
dan sarung tangan rumah tangga. Alur atau jalan pengangkutan limbah tidak boleh sama dengan alur pasien atau tidak boleh berpapasan dengan distribusi makanan. Tetapi bila tidak memungkinkan, atur jam pendistribusiannya. Kemudian standar yang keempat yaitu pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan merupakan upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan serta desain dan konstruksi bangunan dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas, dan pengunjung. Dari segi kualitas udara, adanya sinar ultraviolet atau bila ruangan tertutup ada dry mist, dekontaminasi pada ruang-ruang isolasi setiap selesai digunakan, ventilasi yang cukup, adanya pertukaran udara lebih dari 12 kali per jam. Lakukan kultur permukaan lingkungan secara berkala. Kualitas air tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, dan debit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permukaan lingkungan, seluruh permukaan lingkungan bebas dari debu, sampah, datar, tidak ada gundukan, bebas serangga seperti semut, kecoa, lalat, nyamuk, bebas binatang seperti kucing, anjing, dan tikus, dan harus dibersihkan terus-menerus. Desain dan konstruksi bangunan, desain harus mencerminkan kaidah PPI yang mengacu pada pedoman PPI secara efektif dan tepat guna. Dalam hal ini, desain jumlah petugas kesehatan dibuat suatu perencanaan kebutuhan jumlah petugas kesehatan disesuaikan dengan jumlah pasien yang ada. Pertimbangkan faktor kelelahan karena dapat mengakibatkan kelalaian. Tingkat kualitas kesulitan pelayanan terhadap pasien berdasarkan tingkat resiko penyakitnya. Misalnya, pasien masuk dengan stroke hemoragik dengan BCS 6, sebaiknya jangan ditangani oleh perawat PK1. Kemudian, desain ruang rawat, tersedia ruang isolasi bagi pasien infeksius atau imunitas rendah. Jarak antar tempat tidur yang satu dengan yang lainnya adalah 1 meter sampai 1,8 meter dan di dalam ruangan tersedia hand sanitizer. Bila di unit-unit tidak tersedia ruang isolasi, dapat dimodifikasi dengan membuat ruang isolasi khusus yang tentunya memperhatikan tentang ventilasi yang memadai. Komponen lantai dan dinding rata, tidak berjamur, berwarna terang tetapi tidak menyilaukan mata, sudut ruangan tidak bersiku tetapi melengkung agar dapat dibersihkan. Contoh, mungkin di rumah sakit lain yang sudah menggunakan vinil. Kemudian standar yang kelima yaitu pengolahan alat kesehatan. Yang perlu kita perhatikan pada saat pengelolaan alat kesehatan yaitu bagaimana cara penggunaannya, perawatannya, dan penyimpanannya. Tentunya masing-masing alat kesehatan sesuai dengan instruksi yang sudah ada pada produk Alkes tersebut. Alat kesehatan di dalam penanganannya dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu kritikal, semi-kritikal, dan non-kritikal.
Kritikal yang termasuk di dalamnya adalah alat-alat yang masuk ke dalam jaringan tubuh atau pembuluh darah. Contoh instrumen. Kemudian semi kritikal adalah alat-alat yang masuk ke dalam mukosa tubuh. Contoh ETT, kemudian NGT atau dan endoskopik tube. Itu disterilkan dengan DTT atau desinfeksi tingkat tinggi. Sedangkan non-kritikal, contoh alatnya seperti tensimeter, stetoskop, itu dilakukan desinfeksi dengan menggunakan swab alkohol. Jadi di unit tolong siapkan alkohol untuk melakukan swab terhadap alat-alat kesehatan tersebut. Pemisahan alkes pada pasien infeksius, misalnya pasien hepatitis, pasien HIV/AIDS, pasien COVID-19, dilakukan penanganan secara khusus dan dicuci paling terakhir dan diberi pelabelan. Kalau hepatitis, diberi pelabelan HEPA, HIV/AIDS diberi pelabelan B20, sedangkan COVID-19 diberi pelabelan C19. Standar yang keenam yaitu penata laksanaan linen. Penata laksanaan linen dibagi dua, yaitu linen infeksius dan non-infeksius. Linen infeksius yaitu semua linen yang terkena cairan tubuh pasien dan atau semua linen yang digunakan oleh pasien-pasien infeksius, misalnya hepatitis, HIV/AIDS, dan juga COVID-19. Ketujuh yaitu kesehatan petugas. Kesehatan petugas perlu diperhatikan dari segi pemeriksaan secara berkala oleh semua tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian, mempunyai kebijakan tentang penata laksanaan akibat tertusuk jarum atau benda tajam bekas pakai pasien. Tata laksana pajanan jarum atau benda tajam bisa teman-teman baca di SPO. Standar yang ke-8 yaitu penempatan pasien. Penempatan pasien terpisah dengan infeksius dan non-infeksius. Tempatkan sesuai dengan pola transmisi infeksi penyakit, baik itu kontak, droplet, maupun airborne. Bila tidak tersedia ruang isolasi, boleh dirawat gabung dengan penyakit yang sama dengan tetap memperhatikan jarak tempat tidur minimal 1 meter sampai 1,8 meter, tetapi untuk menentukan pasien dapat disatukan dalam satu ruangan dapat dikonsultasikan terlebih dahulu ke komite atau tim PPI. Pasien HIV/AIDS tidak boleh digabung dengan pasien TB, tetapi pasien TB dengan HIV/AIDS boleh digabung dengan pasien TB. Standar yang ke-9 adalah penyuntikan yang aman. Yang perlu kita perhatikan pada saat penyuntikan yaitu 1 swab, 1 pasien, dan 1 jenis obat. Berlaku juga pada penggunaan multidus untuk mencegah kontaminasi mikroba saat obat dipakai pada pasien lain. Rekomendasi penyuntikan yang aman yaitu teknik steril, tidak menutup jarum suntik, gunakan Aquades 1 kali untuk 1 pasien. Perhatikan 6B. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, dan benar dokumentasi. Jarum suntik bekas pakai langsung masukkan ke dalam safety box tanpa menutup kembali.
Standar yang ke-10 yaitu kebersihan pernapasan atau etika batuk. Ditetapkan untuk semua orang, terutama kasus infeksi dengan jenis transmisi airborne dan droplet dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sarung tangan atau lengan atas bagian dalam. 2. Tisu dibuang ke tempat sampah infeksius, plastik berwarna kuning, dan kemudian mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun antiseptik. Standar ke-11 yaitu praktek fungsi lumbal. Praktek fungsi lumbal di sini jarang dilakukan di rumah sakit kita, tetapi harus kita ketahui bahwa semua petugas harus menggunakan APD yang baik dan benar saat melakukan fungsi lumbal. APD yang digunakan adalah masker bedah, gaun bersih, sarung tangan steril. Lakukan tindakan dengan septic atau steril. Mengapa kita harus menggunakan masker? Karena untuk mencegah terjadinya droplet orofaring yang dapat menimbulkan meningitis bakterial. Kemudian, pada saat melakukan lumbal fungsi, yang perlu kita perhatikan adalah posisi pasien, penyuntikan, dan juga prosedur tindakan. Kemudian, kewaspadaan standar yang kedua yaitu kewaspadaan tambahan atau transmisi. Kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai tambahan kewaspadaan standar yaitu kontak, droplet, dan airborne. Kontak dibagi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, misalnya pada saat kita memandikan pasien, kemudian kita memiki-miki dan kebetulan di situ ada herpes dan terkena dengan tubuh kita, maka kita bisa terkontaminasi. Sedangkan yang tidak langsung bisa melalui alat-alat medis atau melalui tempat tidur pasien, meja, atau pada saat kita melakukan sesuatu tetapi tidak mencuci tangan. Sedangkan droplet terjadi pada saat batuk, bersin, muntah, bicara, atau pada saat kita melakukan tindakan keperawatan, misalnya suction, bronkoskopi, atau melakukan nebulisasi atau nebulizer. Kemudian airborne melalui udara, pengaturan penempatan posisi pemeriksaan. Misalnya di ruang-ruang pemeriksaan dokter harus diatur meja dan kursi antara dokter dengan pasien. Kemudian harus memisahkan atau penempatan pasien TB, peringatan tentang cara transmisi infeksi dan penggunaan APD pada pasien, petugas, dan pengunjung. Dan diberi tanda di pintu ruangan sesuai kewaspadaan transmisinya. Ruang TB bertekanan negatif atau cukup ventilasi, minimal pertukaran udara lebih dari 12 kali per jam. Lakukan strategi tempo atau dikenal dengan istilah tempo TB. Tempo TB, TEM artinya temukan pasien secepatnya. P adalah pemisahan secara aman atau pisahkan secara aman. O adalah obat secara tepat. Jadi ketika pasien datang di UGD dengan keluhan batuk lebih dari 2 minggu, ada demam, ada batuk berdahak, ada penurunan berat badan, ada penurunan selera makan, keringat banyak malam hari, maka kalau kita sudah curigai TB, maka harus ada cohorting terlebih dahulu atau pemisahan terlebih dahulu. Kemudian penularan melalui makanan, air, obat, dan peralatan. Kemudian
Penularan juga bisa melalui lalat, nyamuk, dan tikus. Kemudian program PPI yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Komite PPI melaksanakan kegiatan meliputi regulasi program dan edukasi PPI kepada staf klinis, non-klinis, pegawai baru, pasien, keluarga, serta pengunjung, dan juga dalam hal ini mahasiswa. Untuk itu, PPI harus bisa menjangkau seluruh area atau unit yang ada di rumah sakit kita. Contoh PPI di laundry, PPI di CSSD, PPI di instalasi gizi, dan lain-lain. Kemudian, untuk pasien dan keluarga pasien atau pengunjung, dilakukan edukasi minimal 2 kali dalam 1 bulan, baik dirawat jalan maupun dirawat inap. Ketika pasien rawat inap, pasien masuk, teman-teman melakukan anamnese, segera untuk lakukan edukasi tentang kebersihan tangan atau hand hygiene, etika batuk, dan sekarang ditambahkan adalah prokes atau protokol kesehatan. Kemudian didokumentasikan dalam lembar edukasi pada rekam medis. Kemudian melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan, yaitu berupa foto dan tanda tangan atau daftar hadir. Kemudian membuat perubahan regulasi bila diperlukan, melakukan pengukuran mutu hasil pelatihan. Ketika PPI melakukan pelatihan, harus ada pre dan post test untuk mengukur mutu hasil pelatihan. Kemudian program PPI yang keempat adalah penggunaan antibiotik yang bijaksana. Mengumpulkan data pola mikroorganisme pada HAIS dan pasien dengan risiko infeksi. Melakukan pendataan penggunaan antibiotik dalam surveilan. Memonitoring kesesuaian antara pemberian antibiotik dan pola mikroorganisme. Kemudian melakukan pengawasan melalui indikasi pemberian antibiotik yang berdasarkan apakah itu profilaksis atau terapi apakah empirik dan definitif. Ini penggunaan antibiotik yang bijaksana kita masukkan dalam PPRA atau program pengendalian resistensi antimikroba. Kemudian program PPI yang keempat yaitu surveilan. Surveilan adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, komprehensif dan dinamis berupa perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, komunikasi, dan evaluasi dari data kejadian infeksi yang dilaporkan secara berkala kepada pihak yang berkepentingan, berfokus pada strategi pencegahan dan pengendalian infeksi. Data surveilan tersebut meliputi angka kejadian HAIS, IAD atau infeksi aliran darah atau phlebitis, PAP atau ventilator associated infeksi, ISK atau infeksi saluran kemih, IDO atau infeksi daerah operasi. Penerapan PPI terkait pelayanan kesehatan atau HAIS. Infeksi daerah operasi atau IDO. Kapan dikatakan terjadinya infeksi luka operasi? Yaitu 30 hari sampai 90 hari post operasi atau 1 tahun setelah tindakan. Contoh pasien APP terjadi IDO. Apakah semua APP yang terjadi IDO dikatakan digolongkan ke dalam HAIS atau tidak? Tentunya tidak. Bila terdapat IDO, maka kita harus melihat rekam medis perjalanan daripada penyakitnya, penyakit penyerta, atau prosedur tindakan operasi. Misalnya pasien APP dengan perforasi, maka kita tidak masukkan ke dalam IDO. Kemudian infeksi karena penggunaan kateter atau DC dikatakan ISK.
Infeksi karena penggunaan ventilator adalah PAP. Infeksi karena penggunaan infus atau IAD atau phlebitis. Kapan dikatakan terjadi infeksi? Ketika pemesanan alat kesehatan 2 kali 24 jam. Tanda dari ISK adalah demam, peningkatan leukositosis pada kulit, anyang-anyang, perubahan warna kulit, terdapat kristal atau butiran-butiran sepanjang swab kateter. Kemudian, kapan dikatakan PAP? Adanya batuk produktif atau slem berwarna kuning atau hijau, atau didukung dengan pemeriksaan radiologi yaitu fototorak. Kemudian, kapan dikatakan phlebitis atau IAD? Jika terdapat merah, nyeri, bengkak, rasa panas, dan juga peningkatan leukosit. Satu dari sekian tanda yang ada sudah termasuk dalam HAIS. Bagaimana cara menilainya? Apakah semua tanda dari infeksi ini dikatakan HAIS? Ditemukan HAIS di unit, segera teman-teman laporkan ke PPI untuk kami melakukan investigasi apakah inklusi atau eksklusi. Kemudian, program PPI yang kelima yaitu Bundle HAIS. Bundles merupakan sekumpulan praktek berbasis bukti sahih yang menghasilkan perbaikan keluaran proses pelayanan kesehatan bila dilakukan secara kolektif dan konsisten. Jadi kapan bundles ini dilakukan? Pada saat ada surveillance HAIS, sehingga kita investigasi, kita turun ke lapangan, kita melihat teman-teman melakukan tindakan apakah sesuai SPO atau tidak. Kemudian kita laporkan kepada pimpinan. Kesimpulan adalah program PPI adalah kewaspadaan isolasi, pendidikan dan pelatihan, penggunaan antibiotik secara bijaksana, surveillance HAIS, dan bundle HAIS. 2. Melaksanakan strategi dalam program PPI yang dilaksanakan oleh seluruh petugas pelayanan kesehatan. Demikian materi dari kami PPI. Tetap semangat, salam PPI, salam sehat, salam paripurna. Melakukan hand hygiene. Ada 2 cara. Yang pertama, mencuci tangan berbasis alkohol atau hand rub. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun antiseptik di bawah air mengalir atau hand wash. Berikut adalah langkah-langkah mencuci tangan berbasis alkohol atau hand rub. Langkah-langkah mencuci tangan dengan sabun antiseptik di bawah air mengalir atau hand wash.
seperti darah, muntahan, atau bahan infeksius lainnya, segera ambil kontainer sedikit. Kontainer sedikit berisi kain flap atau tisu 1 kali pakai, cairan sabun, cairan klorid 0,5%, sarung tangan karet, serok dan tempatnya, apron atau cemeng, penjepit, senter, masker, kacamata, topi, plastik sampah kuning 2 lembar. Pasang tanda tumpahan lebih kurang 1 meter dari tumpahan. Buka plastik sampah kuning. Gunakan apron. Masker. Kacamata. Topi. Dan sarung tangan karet. Tuang sabun di atas tumpahan. Ambil kain lap atau tisu 1 kali pakai untuk tumpahan, biarkan sampai meresap. Angkat tisu atau kain lap, tuang ke plastik kuning. Tuangkan klorid 0,5%, biarkan selama kurang lebih 3 menit. Ambil tisu atau kain lap, biarkan sampai meresap. Angkat tisu atau kain lap, buang ke plastik kuning. Bila perlu, lakukan pengeringan ulang dengan tisu. Ikat dan buang kantong plastik kuning ke tempat sampah infeksi. Lepaskan APD dari sarung tangan. Apron. Topi. Kacamata. Masker. Ikat dan buang kantong plastik kuning ke tempat sampah. Perhatikan alat-alat. Tata cara pemasangan dan pelepasan APD pada penanganan pandemi COVID-19. Prosedur 1.
Siapkan APD yang diperlukan, gaun, sepatu tertutup, penutup kepala, masker bedah atau N95, pelindung mata, face shield atau Google, sarung tangan bersih atau steril sesuai dipesan, tempat sampah infeksius, kantong atau kontainer tertutup, hand wrap. Langkah-langkah sebagai berikut. Lepas semua aksesoris yang digunakan seperti jam tangan, cincin, gelang. Pakailah baju kerja dan gunakan sepatu tertutup. Lakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. Pakai gaun yang menutupi badan dengan baik dengan cara pertama, masukkan bagian leher, kemudian mengikat tali ke belakang dengan baik. Pastikan tali terikat dengan baik. Gunakan masker bedah. Jika menggunakan masker N95, tangkupkan telapak tangan di depan masker N95, kemudian letakkan di hidung, mulut, dan dagu. Tarik tali pertama ke atas kepala, kemudian tarik tali berikutnya ke arah belakang kepala. Tali tidak boleh dipasang silang. Kuatkan segel yang ada di masker agar penutup dengan rapat. Selanjutnya, lakukan fit test dengan cara menarik napas yang akan menyebabkan masker N95 menipis. Kemudian, tiup masker untuk merasakan adanya aliran udara di dalam masker. Gunakan pelindung mata, face shield atau Google. Gunakan topi. Gunakan sarung tangan. Langkah pelepasan APD adalah sebagai berikut. Cuci tangan 6 langkah. Lepaskan sarung tangan dengan cara mencubit sedikit bagian luar sambil tarik mengarah ke depan dan lipat bagian ujung sarung tangan. Dan lakukan hal yang sama dengan sarung tangan berikutnya secara bersamaan dan dilepaskan kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksi. Cuci tangan 6 langkah. Lepaskan face shield atau Google perlahan dengan cara menunduk sedikit sambil memegang belakang face shield atau Google. Lalu lepaskan dan jauh dari bagian petugas. Masukkan ke dalam kantong atau kontainer tertutup.
6 langkah. Buka gaun perlahan dengan melepaskan ikatan terlebih dahulu. Kemudian menarik dari belakang ke depan dengan tangan memegang sisi bagian dalam gaun. Melipat keluar ke dalam dan usahakan bagian luar tidak menyentuh pakaian bebas, lalu masukkan ke dalam tempat infeksius. Cuci tangan 6 langkah. Lepaskan penutup kepala dengan menarik ke belakang. Cuci tangan 6 langkah. Lepaskan masker dengan N95 dengan cara sedikit menutup kepala. Kemudian menarik keluar tali yang di bagian belakang kepala terlebih dahulu, lalu menarik keluar tali bagian atas kepala dan pegang talinya, kemudian masukkan ke tempat sampah infeksius. Bila dirius, masukkan ke kantong kertas atau amplop besar berwarna coklat yang telah dilubangi. Cuci tangan 6 langkah. Kami dari tim PPI Pencegah Pengendali Infeksi Rumah Sakit Dirgahayu mensosialisasikan beberapa SPO sebagai berikut. SPO praktek menyuntik aman. Pengertian: praktek menyuntik aman adalah suatu upaya mencegah terjadinya infeksi ke pasien akibat penggunaan alat suntik. Tujuan: 1. Mencegah kontaminasi pada peralatan injeksi dan terapi. 2. Mencegah kontaminasi mikroba pada alat suntik yang dapat berpindah ke pasien saat diberikan obat. Kebijakan: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dirgahayu nomor sekian-sekian-sekian. Prosedur: 1. Lakukan kebersihan tangan sebelum menyentuh alat suntik. 2. Pastikan jarum suntik tidak menyentuh tangan dan alat lainnya selama tindakan. 3. Jaga supaya jarum tidak terpapar udara dalam jangka waktu yang lama. 4. Pertahankan prinsip steril saat persiapan beberapa jenis obat dengan menggunakan satu spet. 5. Pakai jarum steril saat mengambil obat multidos. Cabut jarum dan tutup karet vial dengan penutup steril. 6. Lakukan desinfeksi pada area insersi dan pot injeksi. 7. Tidak menggunakan jarum atau spet yang dipakai ulang untuk mengambil obat dalam vial multidos ke pasien lain. Unit terkait: pelayanan rawat jalan. 2. Pelayanan rawat inap. 3. Instalasi gawat darurat. 4. Pelayanan penunjang, radiologi dan farmasi. 5. ICU/ICC. SPO pembuangan jarum suntik. Pengertian: tata cara pembuangan benda tajam dan jarum habis pakai sesudah tindakan terhadap pasien. Tujuan: 1. Mencegah terjadinya insiden tertusuk jarum. 2. Mencegah terjadinya risiko penularan infeksi pada petugas rumah sakit. Kebijakan: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dirgahayu nomor sekian-sekian-sekian. Prosedur: 1. Tempatkan tempat sampah medis khusus jarum suntik atau safety box pada troli tindakan dengan aman. 2. Masukkan sering jarum suntik ke dalam safety box setiap selesai 1 kali penyuntikan. 3. Lakukan pengecekan tempat sampah medis khusus jarum suntik atau safety box
jangan digoyang-goyang. 4. Buang tempat sampah medis khusus jarum suntik atau safety box bila telah terisi 3/4 dari kapasitas lubang safety box dilakban kembali. 5. Kumpulkan sampah medis khusus jarum suntik atau safety box yang sudah terisi dan akan dibuang ke tempat pengumpulan sampah terakhir. 6. Instruksikan cleaning service mengambil tempat sampah tersebut dari tempat pengumpulan sementara ke tempat pengumpulan akhir. Pegang pada pegangan. Unit terkait. 1. Pelayanan rawat jalan. 2. Pelayanan rawat inap. 3. Instalasi gawat darurat. 4. Pelayanan umum. 5. Pelayanan penunjang medis. SPO transfer pasien COVID-19. Pengertian. Transfer pasien COVID-19 adalah tata laksana pemindahan pasien COVID-19 dari ruang transit COVID-19 ke ruang perawatan COVID-19 atau ke ruang perawatan kamar bedah dan atau sebaliknya. Tujuan sebagai acuan penerapan langkah-langkah transfer pasien COVID-19 untuk menangani pasien dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Kebijakan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dirgahayu nomor sekian. Prosedur. 1. Lakukan kebersihan tangan. 2. Pasang alat pelindung diri atau APD sesuai standar. 3. Jelaskan rencana perawatan dan pengobatan kepada pasien atau keluarga setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga atau DPJP. 4. Jelaskan ketersediaan kelas perawatan, tata tertib dan fasilitas ruangan. 5. Siapkan dan isi lengkap formulir transfer intra-hospital. 6. Siapkan berkas rekam medis atau RM pasien. 7. Hubungi ruang perawatan COVID-19 atau kamar bedah COVID-19. 8. Laporkan secara lisan kondisi pasien, tindakan yang sudah dan yang belum dilakukan, peralatan yang akan digunakan. 9. Pastikan kesiapan ruangan yang akan dituju. 10. Lakukan transfer pasien ke ruang perawatan COVID-19 atau ke kamar bedah COVID-19. 11. Petugas keamanan atau security bertugas untuk mensterilkan area transfer pasien dari kegiatan internal Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda maupun kegiatan dari pengunjung, atau tidak ada kegiatan selama transfer pasien COVID-19. 13. Lakukan serah terima dengan perawat COVID-19. 14. Lakukan kebersihan tangan. Unit terkait pelayanan rawat inap COVID-19, instalasi gawat darurat, ruang transit, poliklinik, K3, casting, dan kamar bedah COVID-19. SPO pencegahan infeksi aliran darah. Pengertian. Infeksi aliran darah atau IAD adalah infeksi akibat pemasangan kateter intravena setelah lebih dari 48 jam terpasang atau 2 hari. 2. Melakukan pencegahan infeksi aliran darah akibat invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme melalui tindakan invasif pemasangan jarum atau kanul intravena yang menyebabkan sakit tanpa ada organ atau jaringan lain yang dicurigai sebagai sumber lain. Tujuan 1. Mencegah infeksi melalui aliran darah atau jarum infus. 2. Mencegah keselamatan pasien. 3. Menjaga mutu pelayanan. Kebijakan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dirgahayu nomor sekian. Prosedur. 1. Laksanakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas kesehatan
terkait yang materinya menyangkut: A. Indikasi pemakaian alat intravaskuler. B. Prosedur pemasangan kateter. C. Perawatan selama menggunakan peralatan intravaskuler. D. Pencegahan infeksi. 2. Laksanakan surveillance aktif untuk mengetahui adanya kejadian infeksi. A. Periksa secara visual lokasi pemasangan kateter untuk mengetahui apakah ada pembengkakan, demam tanpa adanya penyebab yang jelas, atau gejala infeksi lokal atau infeksi bakteremia. B. Lakukan pengumpulan data setiap hari. C. Hitung angka IAD setiap bulan. D. Lakukan pelaporan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. 3. Lakukan kebersihan tangan sebelum dan sesudah palpasi, pemasangan alat intravaskuler, penggantian alat intravaskuler, atau memasang perban. 4. Gunakan barir atau APD pada pemasangan dan perawatan kateter intravena. 5. Gunakan sarung tangan saat mengganti perban intravaskuler. 6. Persiapkan daerah insersi dengan menggunakan alkohol 70%, aplikasikan paling sedikit 30 detik, dan biarkan antiseptik mengering sebelum diinsersi lebih kurang 2 menit. 7. Jangan menyingkat prosedur pemasangan IP kateter yang sudah ditentukan. 8. Gunakan kasa steril atau perban transparan atau dressing transparan untuk menutup lokasi pemasangan. 9. Lakukan perawatan luka kateter sesuai prosedur. 10. Ganti perban bila basah dan atau kotor. 11. Hindari sentuhan yang mengkontaminasi lokasi kateter saat mengganti perban. 12. Pada pasien yang memakai perban tebal sehingga susah diraba atau dilihat, lepas terlebih dahulu, periksa secara visual setiap hari, dan pasang perban baru. 13. Catat tanggal dan waktu pemasangan kateter di lokasi yang dapat dilihat dengan jelas. 14. Lakukan manajemen penggantian perlengkapan dan cairan intravena dengan benar. A. Lakukan kebersihan tangan setiap akan menyentuh selang atau IP kateter. B. Ganti selang penghubung tersebut bila alat paskul diganti. C. Ganti selang IP termasuk selang feedback dan stopcock dengan interval yang tidak kurang dari 72 jam atau 3 hari. D. Ganti selang yang dipakai untuk memasukkan darah, komponen darah, atau emulsi lemak dalam 24 jam dari diawalinya infus. Unit terkait: pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan unit khusus. SPO penata laksanaan tertusuk jarum atau benda tajam. Pengertiannya, penata laksanaan tertusuk jarum dan benda tajam adalah salah satu upaya pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap petugas yang tertusuk benda tajam atau runcing yang menusuk, memotong, melukai kulit seperti jarum suntik, jarum jahit bedah, pisau, skalpel, gunting, atau benang kawat. Tujuannya melindungi petugas kesehatan, mahasiswa, petugas kebersihan, dan pengunjung dari perlukaan dan tertular penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Kebijakan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Dirgahayu nomor sekian. Prosedur yang pertama, pertolongan pertama, jangan panik. Penata laksanaan lokasi terpapar. 1. Segera cuci bagian yang terpapar
dengan sabun antiseptik dan air mengalir. Yang kedua, bilas dengan air bila terpapar pada daerah membran mukosa. Ketiga, bilas dengan air atau cairan NaCl bila terpapar pada daerah mata. Penanganan lanjutan jam 7.30 sampai 21.00 ke poliklinik, jam 21.00 sampai 07.30 ke IGD. Yang kedua, pelaporan dan pendokumentasian. A. Laporan meliputi hari, tanggal, jam, di mana, bagaimana kejadian, bagian mana yang terkena, penyebab, jenis sumber, darah, urin, atau feses, dan jumlah sumber yang mencemari, banyak atau sedikit. B. Tentukan status pasien sebagai sumber jarum dan benda tajam. Pasien dengan riwayat sakit apa? C. Tentukan status petugas yang terpapar. Apakah menderita hepatitis B? Apakah pernah mendapatkan imunisasi hepatitis B? Apakah sedang hamil atau menyusui? D. Periksa HIV, HBV, HCV pada petugas yang tidak diketahui sumber paparannya. E. Konseling petugas yang terpapar sumber paparan yang meragukan. Yang ketiga, lakukan pemberian profilaksis pasca pajanan. A. Pasca pajanan pasien dengan status HIV. 1. Berikan profilaksis pasca pajanan berupa obat ARV 4 jam setelah paparan, maksimal 48 sampai 72 jam, diberikan selama 28 hari. Kedua, lakukan tes HIV diulang setelah 6 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan. 3. Bila status pasien HIV non-reaktif, dilakukan tes HIV ulang 6 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan. B. Pasca pajanan pasien hepatitis B yang pernah vaksin. 1. Periksa anti-HBsAg. 2. Anti-HBs positif, titer kurang dari 10, lakukan booster. 3. Anti-HBs positif, titer lebih dari 10, lakukan observasi. C. Pasca pajanan pasien hepatitis B yang belum pernah vaksinasi. 1. Segera vaksinasi sesuai standar. 2. Cek HBsAg bulan ke-1, bulan ke-3, bulan ke-6. 3. Jika HBsAg positif, rujuk ke penyakit dalam untuk penanganan lebih lanjut. 4. Lakukan evaluasi pencemaran berdasarkan mode, rute, beratnya yang terpapar. A. Cairan resiko tinggi yang perlu diwaspadai dan dapat menimbulkan pencemaran seperti darah, cairan sperma, sekret vagina, cairan cerebrospinal. B. Cairan tubuh yang tidak menimbulkan pencemaran, urin, sputum, non-purulen, ingus, air mata, keringat, dan feses. C. Evaluasi yang terpapar pasien terinfeksi hepatitis B dan HIV yang perlu di follow up dengan indikasi 1. Tertusuk jarum, 2. Terpapar cairan tubuh pada mukosa, 3. Terpapar pada kulit yang tidak utuh atau bekas luka, 4.
terpapar serangga yang bekas menggigit pasien dengan kasus HIV, hepatitis B. 5. Laporkan kejadian dari unit kerja tempat terjadinya kecelakaan kepada K3 Rumah Sakit dan Komite PPI Rumah Sakit. Unit terkait: 1. Pelayanan rawat inap. 2. Pelayanan rawat jalan. 3. Pelayanan umum. 4. Pelayanan penunjang medis. 5. Instalasi gawat darurat. 6. ICU dan ICCU. Demikian materi dan praktek yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat, salam paripurna.